Syukuran. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Yang berhormat Datuk Haji Ruslan bin Muharram, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Agama. Sahibus Samahah Datuk Mufti Hafizahullah wa saddada khutah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita cinta negara. Cinta menurut bahasa Arab, makna cinta adalah mailul qalbi ila syai'i. Hati condong kepada sesuatu. Itulah cinta. Banyak perempuan, ada Fatimah, ada Aisyah, ada Khadijah, ada Syaimah, ada macam-macam nama, tapi yang teringat satu nama saja, maka itu disebut dengan cinta. Mailul qalbi ila syai', hati condong kepada sesuatu. Banyak sport sukan, ada bola sepak, ada golf, ada macam-macam, tapi hati condong kepada salah satu saja, maka orang akan berkata ini hobi saya. Hobi dari kata hub. Hub adalah cinta. Apakah kalau orang sudah cinta kepada manusia, kepada benda, kepada sesuatu, macam mana cinta boleh membuat orang lupa kepada yang lain? Itu yang dikatakan Nabi SAW, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta boleh membuat orang buta, boleh membuat orang peka, mohon maaf, tuli. Jadi yang paling susah kita nak bagi nasihat itu adalah pada orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta susah menerima nasihat, sebab bila kita bagi tahu, dia tak ada nampak yang lain, yang dia nampak hanya yang dia cinta saja. Bila orang sudah jatuh cinta, maka dia boleh gila. Seorang lelaki jatuh cinta kepada seorang perempuan. Seorang lelaki jatuh cinta kepada seorang perempuan, tapi kerana ayah perempuan itu sebab kita tadi sebut pekak, tuli, cinta, dia betul-betul tak terdengar. Dia nak sedang uji kita, betul ke cinta. Ada seorang lelaki bernama Qais. Qais ni jatuh cinta kepada seorang perempuan. Perempuan tu bernama Laila. Maka manakala Qais ditanya orang, dia sedang berada di tepi laut. Qais, apa yang engkau sedang tampak? Kata Qais, aku sedang melihat Laila. Padahal yang dia tengok laut. Jadi nanti bila nampak orang duduk tepi laut, dia terjun ke laut, itu memang dia cinta pada Laila. Apa yang kau tengok tengah malam, wahai Qais? Kata Qais, yang aku tengok adalah Laila. Padahal yang dia tengok bulan. Begitulah rupanya orang kalau sudah jatuh cinta. Walaupun pada akhirnya Qais tak jadi menikah dengan Laila, sebab ayah Laila tak bersetuju. Akhirnya Qais gila, maka disebutlah dia dengan Laila Majnun. Majnun gila, tergila-gila kepada Laila. Suatu ketika orang bertanya kepada Qais, Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha? Qais, kalau engkau disuruh untuk memilih, engkau pilih dunia beserta isinya atau Laila? Qais menjawab, la ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di selipar Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Ini boleh ditulis untuk status esok pagi. Rupanya orang kalau sudah jatuh cinta, seorang nenek tua memegang sapu tangan, sudah lapuk, warnanya sudah tidak baru lagi. Kata cucu dia, apalah ini sapu tangan ini dipegang, dicium, banyak dijual di pasar,
Kata dia, bukan masalah sapu tangan, tapi siapa yang memberikan sapu tangan. Begitulah rupanya kalau sudah cinta masuk ke dalam hati manusia. Bicara tentang cinta biasa dikaitkan antara lelaki dengan perempuan, orang yang muda belia dengan seorang gadis. Maka sesungguhnya Islam mengajarkan kita kepada cinta yang lebih luas lagi daripada itu. Maka dalam Al-Quran bercerita tentang cinta. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau memang betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi yang dulunya cinta kepada manusia, cinta kepada perempuan, cinta kepada kekasih hati, maka manakala Islam datang, dia mengajarkan ada cinta yang baru, cinta kepada Allah. Lalu kemudian ada seorang lelaki berkulit hitam. Dia jumpa dengan Nabi, dia peluk kuat Nabi. Dia menangis. Kata Nabi, kenapa engkau menangis? Karena rasanya nanti di akhirat aku tak mungkin berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Engkau putih orang Quraisy, aku hitam. Engkau Nabi, aku manusia biasa. Engkau banyak amal penghuni surga, aku banyak dosa. Rasanya aku tak mungkin berjumpa dengan engkau. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Jadi kalau kita cinta, kita akan selalu bersama. Ada seorang perempuan cinta kepada suaminya, suami pun juga cinta kepada istrinya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Rupanya yang berkata engkaulah sehidup semati, manakala malaikat maut, engkau hidup, aku mati. Tak sama-sama mati. Lepas itu si perempuan menikah lagi. Lalu jamaah bertanya kepada Ustaz, Ustaz Abdul Somad, ya, bila ada seorang perempuan, dia punya ada dua suami. Yang pertama meninggal, selepas itu ada suami. Nanti bila dia mati di surga, dia bersama dengan siapa? Susah juga nak jawab. Tapi bila kita baca kitab Ihya Ulumuddin yang dituliskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505. Kata Imam Al-Ghazali, perempuan itu nanti akan bersama dengan suami yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu keluar daripada cinta. Kalau suami itu cinta kepada istri, maka akan baik akhlaknya. Begitu juga dengan istri, kalau dia cinta kepada suami, akan baik akhlaknya. Ada seorang perempuan mengadu kepada saya, Ustaz Abdul Somad, ya, saya pernah pergi ke restoran, tempat kedai makan dengan suami. Bila saya tersilap minum jus itu tumpah, suami saya mengamuk. Apa dia cakap? Keluar binatang dari mulut dia, semua keluar, bukan satu binatang. Tapi bila dia pergi dengan kawan dia buat yang sama, tumpah kopi, tumpah teh tarik. Dia kata, jangan susah hati, kita boleh pesan lagi. Jadi kalau begitu macam mana Ustaz Abdul Somad? Kata saya, mungkin dia lebih cinta pada kawan dia daripada awak. Sebab kalau cinta tidak menyakiti, kalau cinta tidak menyiksa. Al-hub, kata Nabi SAW, membuat orang menjadi tidak merasa lama bersama, membuat orang memberikan apa saja. Ini tentang hub, cinta. Sekarang cinta kepada negara. Apa itu negara? Maka rukun negara ada 5. Yang pertama ada rakyatnya, yang kedua ada kawasannya, yang ketiga ada ulil amri, pemimpinnya, yang keempat ada hukum hakam yang menjadikan pedoman, yang kelima diperakui oleh negara lain, barulah dia disebut sebagai negara. Maka bila 5 rukun negara ini kita pakaikan pada Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya kelima-limanya itu ada pada Nabi. Ada rakyatnya, itulah dia Muhajirin dan Ansar. Ada kawasannya, itulah dia Makkah dan Madinah. Ada perundang-undangannya, itulah dia Al-Quran dan Sunnah. Ada ulil amrinya, itulah dia Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Talhah, Zubair, Aisyah, Usamah bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit. Ada sekretari, ada yang menulis,
ada translator yang menerjemahkan khutbah-khutbah Nabi, itulah dia Zaid bin Sabit. Lalu kemudian diperakui oleh negara lain, maka Nabi mengirim surat kepada penguasa Mesir yang saat itu bernama Jirjis, panggilan dia Muqawqis. Nabi berkirim surat kepada penguasa Mesir, Nabi berkirim surat kepada penguasa Persia, namanya yang dikenal dengan Syahid Syah, raja segala raja, Kisra namanya. Nabi berkirim surat kepada raja Rum yang bernama seorang Hirqal dalam tulisan Arab, Heraklius kata orang putih. Artinya Nabi berkirim surat kepada mereka dan mereka memperakui kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tidak menyebut dirinya presiden, dia tidak menyebut dirinya malik, dia tidak menyebut dirinya sultan, tapi sesungguhnya para orientalis, orang yang meneliti tentang Islam, 5 rukun negara itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di Madinah tidak hanya orang Islam. Di situ ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Maka ada 12 pasal dalam muahadah Madinah. Sesiapa saja yang datang dari kota Makkah ingin merosakkan kota Madinah, maka orang Madinah bekerja sama walaupun dia tidak Islam untuk membela kota Madinah. Sesiapa saja yang datang dari kota Makkah ingin mengganggu orang Madinah, terjadi perang, maka semua pembiayaan uang untuk perang ditanggung oleh penduduk Madinah walaupun dia tidak Islam. Maka konsep bernegara yang paling sempurna adalah yang dibuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan demokrasi yang pertama, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka pada saat itu masyarakat bermusyawarah di satu tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Nanti bila kita sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi sebelah kiri, tengok di sebelah kanan, ini satu taman yang dibiarkan tiada benaan, tak ada hotel, tak ada apa. Ada tanam-tanaman bunga yang cantik dan indah. Tempat itu bernama Saqifah Bani Sa'idah. Disitulah Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh para sahabat, saat Nabi meninggal dunia, sahabat berkumpul di sana untuk bermusyawarah. Demokrasi pertama dalam sejarah dunia. Ketika itu orang Madinah ingin supaya yang menjadi pemimpin menggantikan Nabi Muhammad itu adalah seorang yang dari suku Aus, panglima perang dari suku Aus. Lalu kemudian Sa'ad bin Ubadah namanya. Kami ingin yang mengganti pemimpin kami adalah Sa'ad bin Ubadah. Sedangkan orang Makkah mengatakan kami ingin yang menggantikan Nabi Muhammad, bukan pengganti Nabi, tapi pengganti sebagai pemimpin ulil amri. Yang menggantikan Nabi adalah Abu Bakar Siddiq, yang menggantikannya adalah Umar bin Khattab. Maka saat itu mereka membacakan hadis Nabi, Al-A'immah min Quraisy, pemimpin itu dari Quraisy. Sahabat membacakan hadis yang lain, Minnal amir wa minkumul wazir, yang menjadi amir pemimpin adalah orang Quraisy, yang menjadi wazir penolong-penolongnya, pembantunya adalah dari kalangan yang bukan Quraisy. Maka dengan demikian Sa'ad bin Ubadah pun kalah, yang menang adalah Umar bin Khattab. Musyawarah pertama di dunia untuk mengangkat pemimpin dengan cara wa amruhum syura bainahum. Lalu selepas itu Umar berkata, ada yang lebih layak daripada saya. Yang lebih layak itu adalah Abu Bakar Siddiq. Mana dalilnya? Sebab manakala Nabi sakit, yang diangkat menjadi imam salat adalah Abu Bakar Siddiq. Imamatun sughra, imam kecil salat, itu menunjukkan imamatun kubra, imam besar sebagai pemimpin negara. Maka Islam mengajarkan memimpin negara, ketaatan kepada pemimpin bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau kita tengok dalam ayat, ati'ullah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri, taatlah kepada pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Dalam ayat sebelumnya sifatnya ada 2. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Kalau dia meletakkan amanah ila ahliha,
dia orangnya amanah. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau dia menetapkan hukum hakam, antahkumu bil adli, dia bersikap adil. Pemerintahan negara disebut dengan kota Al-Madinah. Orang yang mengikut Madinah disebut dengan Madani. Orang mengikut Makkah, Makki. Orang mengikut Madinah, Madani. Orang mengikut Mesir, Misri. Orang mengikut Maghrib, Maghribi. Orang mengikut Sabah, Sabahi. Jadi apa yang kita ikut? Jadi kalau ada orang bertanya, apa makna Madani? Madani maknanya mengikut tarikh, hadarah, peradaban Islam yang ada di Al-Madinah Al-Mudawwarah. Ketika Nabi SAW melepas pasukan, apa kata Nabi? Di zaman itu 1400 tahun yang lalu, kalau orang berperang, ratakan semua dengan tanah, bakar rumahnya, hancurkan semuanya. Tapi Nabi diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kedatangan dia menjadi rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang berada di church, gereja, tempat ibadah yang tidak Islam, jangan kamu ganggu mereka, kata Nabi. Satajiduna rijalan fis sawawi. Kamu akan bertemu dengan mereka, la ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pokok kurma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La taqtulu sabiyan murdi'an, jangan bunuh budak kecil yang sedang menyusu. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua yang tiada berdaya. Ini baru ada pada kesepakatan Geneva dari United Nations. Bangsa-bangsa di dunia membuat kesepakatan, kalau berperang tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan yang mengandung, tidak boleh membunuh budak kecil. Itu baru setakat 100 tahun yang lampau. Sebelum itu orang kalau membunuh berperang, habis semuanya, dibakar, dihancurkan, diratakan dengan tanah. Tapi negara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan, menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan itu berterusan sampailah kita tengok bagaimana ketika Islam sampai ke Mesir. Sampai hari ini Kristen Koptik masih ada di Kaherah. Masa saya belajar di Kaherah masih ada Pope yang dipimpin oleh, waktu itu di Alexandria, pusat peradaban mereka berada di kota Alexandria. Mereka tidak ikut yang ada di Vatikan karena mereka punya kepemimpinan sendiri. Waktu itu namanya adalah Sinoda, Baba Sinoda III. Maknanya apa? Islam tidak pernah menghilangkan walaupun berbeza keyakinan. Islam dengan ayat yang jelas, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau ada orang menggambarkan dalam bentuk gambar-gambar mengejek Nabi Muhammad SAW membawa pedang, sesiapa yang tidak bersesuaian dengan dia pancung kepalanya, bunuh saja, maka sesungguhnya itu hanyalah cara Allah supaya orang makin belajar Islam. Apakah betul macam itu Islam? Bagaimana konsep negara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Akhirnya muncullah orang-orang yang menulis tentang Nabi Muhammad. Ada satu buku, History of God, yang ditulis oleh Karen Armstrong. Selepas dia mengkaji tentang Tuhan, dia ingin pula mengkaji tentang Muhammad. Maka dia tulislah History of Prophet Muhammad, peace be upon him. Buku itu menjadi bestseller. Semua orang membaca. Mereka tidak sebagai seorang muslim, tapi sebagai seorang kemanusiaan. Yang mau dilihat adalah bagaimana kemanusiaan seorang Nabi Muhammad SAW. Maka seorang lelaki dari Amerika bernama Michael H. Hart menetapkan 100 orang paling hebat di dunia, dan yang pertama sekali dia buat adalah Muhammad SAW. Lalu kemudian pemerintah Mesir mengundang Michael H. Hart untuk datang ke Kairo untuk menyampaikan. Mereka mengadakan dialog. Kenapa engkau membuat Muhammad nomor 1? Seandainya yang menulis buku ini Abdul Somad, dia tulis Nabi Muhammad nomor 1, mungkin dia ingin dapat syafaat, ingin masuk surga. Tapi ini tak ada hubung kait sekali dengan Islam. Kenapa kamu buat? Sebab banyak pemimpin tidak sempat berkuasa, sudah meninggal dunia.
Ambil contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa membawa 600.000 orang-orang Israel dari Mesir. Dia selamatkan dari pembunuhan Fir'aun. Belum sampai ke Palestina, dia sudah meninggal dunia. Perjalanan itu diteruskan oleh murid Nabi Isa alaihissalam, diteruskan oleh murid Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad SAW dia sempat berkuasa, dan yang mendapatkan rahmatnya bukan hanya kawan, bukan hanya muslim, tapi seluruh manusia mendapatkan rahmatnya. Dan yang pertama kali di dunia ini membuat aturan perundang-undangan, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mencabut pokok kayu. Itu yang pertama kali adalah di kota Makkah dan Madinah. Bila kita sampai ke Bir Ali, kita mengatakan labbaik Allahumma umrah, labbaik Allah. Bila kita naik pesawat dari Malaysia sampai di atas Bukit Yalamlam, lalu semua pembimbing haji umrah kita mengatakan kita dah sampai di atas miqat, maka sila berniat haji dan umrah, labbaik Allahumma hajja. Bila kita sampai ke Makkah, ke Madinah, kita tak boleh membunuh binatang, kita tak boleh mencabut pokok kayu, kita tak boleh mengganggu orang. Semuanya menjadi haram. Maka tanah itu disebut dengan tanah haram. Yang di tempat lain halal, berburu halal, mencabut pokok kayu halal, tapi bila dah sampai di sana, dia menjadi haram, menjadi sesuatu yang terlarang. Jadi bila orang mengkaji tentang Islam, bagaimana cinta kepada negara, cinta Nabi SAW manakala dia terusir dari kota Makkah menuju kota Madinah, naik dia ke atas bukit, dia pandang kota Madinah, dia pandang kota Makkah menuju Madinah. Apa kata Nabi SAW? Akhrajuni minki, mereka menghalau aku dari engkau. Wahai kota Madinah, wahai tempat lahirku, wahai tanah airku, akhrajuni minki, aku sudah terusir dari kampung halamanku, mereka yang sudah menghalau aku. Lau ma akhrajuni minki ma sakantu ghairak, seandainya aku tidak diusir dari engkau wahai Makkah, aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu salah satu dalil bahwa kita mencintai kampung halaman, tanah air, negara tempat kita tinggal. Cinta yang bukan hanya setakat cinta membabi buta, tapi ada yang kita perjuangkan. Begitu juga dalam ayat, kita tidak boleh mengganggu orang bila berbeza keyakinan, beza agama. Maka dalam ayat itu dikatakan Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Dua, kalau mereka tidak membunuh kamu, mereka tidak menghalau kamu dari tanah air kamu, dari negara kamu, dari tempat kamu tinggal, dua saja sebabnya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum, mereka tidak membunuh kamu, wa lam yukhrijukum, mereka tidak menghalau kamu dari negara kamu. Maka kamu balas mereka, antabarruhum, buat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Ayat ini bukan kepada orang Islam, tapi kepada orang yang tak Islam. Ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka orang tidak Islam itu bersama dengan kami? Maka keluarlah ayat ini sebagai jawaban. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, tidak membunuh kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak menghalau kamu dari negeri kamu. Antabarruhum, buat baiklah pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan hanya kerana berbeza lalu kamu tidak bersikap adil. Diulang Allah dua kali, i'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa, adil itu mendekatkan diri kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah ungkapan, bukan hadis Nabi, ini kata-kata hikmah, hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air, cinta kepada negeri, cinta kepada negara adalah bagian daripada iman. Kenapa bagian daripada iman? Sebab iman itu banyak. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73. Iman itu 3 bid'un, 3 sampai 9. Iman itu 3, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 73 cabang. Jadi ibaratkan pokok kayu, dia bercabang-cabang dari 3 hingga 73 cabang. A'laha, yang paling tinggi, la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adha anit tariq, membuang sesuatu dari jalan.
Jadi kalau membuang sesuatu dari jalan pun dianggap sebagai iman, maka cinta kepada negara juga bagian dari iman. Kenapa? Karena kalau tiada negara, kita tidak boleh mendapatkan pendidikan yang baik. Kalau tiada negara, kita tak boleh melaksanakan sholat, haji, zakat dengan baik. Kalau tidak ada negara, kita tengok sekarang bagaimana Ukraina dengan Rusia, bagaimana peperangan yang masih ada di Palestina. Untuk melihat Palestina tidak perlu menjadi muslim. Untuk memahami masalah Palestina tidak perlu menjadi muslim, cukup menjadi manusia saja. Menjadi manusia, insya Allah sudah paham Palestina. Menjadi manusia tanpa harus berpikir saya muslim, kamu tidak, saya Yahudi, kamu tidak. Maka di antara orang-orang Yahudi itu sendiri pun masih mengatakan kami Yahudi, muslim saudara kami. Yang jahat berperang itu adalah Zionis, karena Zionis adalah sebuah gerakan politik. Maka ada beberapa kelompok Yahudi yang tidak ingin dipersalahkan dengan masalah Palestina. Tidak perlu menjadi muslim, cukup menjadi seorang manusia untuk paham masalah negara, memberikan keamanan, memberikan keselamatan. Maka dikatakan cinta negara. Apa bukti cinta? Paling tidak bukti cinta itu ada 3. Yang pertama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kalau orang cinta kepada sesuatu, dia akan selalu menyebut dan mengingat-ingat. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, kita selalu sebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau cinta kepada manusia, orangnya selalu kita sebut-sebut. Saya jumpa budak kecil, kata dia, Ustaz Somad selalu ada di handphone mak saya. Macam mana boleh? Rupanya dia tengok ada tazkirah. Ayah awak tahu? Tahu, alhamdulillah. Apa maknanya? Cintanya bukan karena yang lain, tapi karena Allah, karena mendengar tazkirah, karena ingin tahu mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana sunat muakkad. Maka kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Ahabba syai'an, kalau kita cinta, aktsara min dzikrihi, selalu diingat, selalu disebut. Cinta kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Walaupun orang memuji kita, yang kita ingat tetap Allah. Awak bukan main, masya Allah, handsome, Allahu akbar. Anak awak ni cantik, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Kita selalu mengkaitkannya dengan Allah, bahwa kita tak punya apa-apa, tiada daya, tiada upaya. Yang punya ini hanyalah Allah. Itulah yang kita katakan dalam pagi, petang, siang dan malam. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah. Di awal salat semuanya kita serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Karena kita cinta pada Allah. Di akhir salat semuanya kita balikkan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul tayyibatu lillah. Bila kita cinta kepada Nabi, selalu kita sebut-sebut dia. Kita sebut, kita ingat dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa orang bersalaman, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam solat itu sendiri nama dia kita sebut. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya kadang seorang istri bertanya kepada suaminya, betul ke awak cinta dengan saya? Ya. Kenapa tak pernah sebut nama saya? Dia minta, sebab dia tak percaya. Mungkin bagi orang Asia tak sama dengan orang Europe, Amerika. Bila dia suka dia cakapkan, bila dia suka dia tunjukkan. Orang kita mungkin ada segan, ada malu dalam hati saja. Akhirnya dia marah, kalau engkau tak percaya, belahlah dadaku. Apa ada di dalam? Nama orang lain. Maka sesungguhnya kalau kita suka, kalau kita cinta, salah satu tandanya kita selalu menyebut-nyebutnya. Alhamdulillah, saya selalu disebut-sebut orang. Ustaz Somad kemarin di Kuala Lumpur, betul. Ustaz nanti ada tazkirah di Sandakan malam tadi ramai. Ya, dah saya posting di Instagram. Bagi yang belum follow, sila follow. Tanda yang kedua adalah bila kita cinta, kita akan selalu ringan untuk berkorban. Biasanya orang ringan berkorban. Seorang lelaki bila cinta dia kepada perempuan, apa dia katakan? Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Itu biasanya belum nikah. Kalau udah dapat berubah pikiran.
berarti cintanya tidak kekal abadi. Kalau orang tanda cinta, dia akan selalu berkorban. Apa yang sudah mereka korbankan untuk negeri ini 66 tahun yang lalu, 1957, sekarang 2023, 31 hari bulan Agustus, pukul 9.30 pagi, Tunku Abdul Rahman menyatakan kemerdekaan dengan perjuangan, nyawa, darah, harta, meninggalkan kampung halaman. Kenapa mereka ringan melakukan itu? Karena ada cinta. Jadi kalau hari ini ada orang berat untuk berjuang, maka itu maknanya tiada cinta. Sebab cinta itu tak nampak. Sesuatu yang nampak, cinta, benci, marah, dendam, takut, itu semua tak nampak. Dia ada di dalam. Tapi buktinya ada nampak di hadapan mata. Negeri boleh menjadi baik, kita boleh bersama, itu semua adalah bukti daripada cinta. Yang ketiga, apa tanda cinta? Cinta selalu memperjuangkan sampai akhir hayat. Lelaki kalau dia cinta kepada perempuan, akan dia perjuangkan sampai dapat. Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak dapat lari. Sudah kupinang tak dapat-dapat, aku pujuk ku bawa lari. Jadi kalau ada lelaki, betul kau awak cinta dengan saya? Iya, tapi ayah saya tak bersetuju. Saya akan berjuang sampai tetes darah penghabisan. Itu makna cinta. Tapi kalau kata dia, awak cinta dengan saya? Iya, bila kita menikah. Cinta tak mesti memiliki. Itu tak cinta. Sebab cinta dia akan perjuangkan. Kalau memang kita cinta kepada negara ini, maka kita perjuangkan. Sebab apa? Sebab ada yang ingin dicapai, ingin menjadi ini, ingin ada peringkat internasional, ingin supaya bersih, ingin supaya diperakui dunia, ingin keinginan-keinginan. Keinginan itulah yang membuat kita hidup sampai hari ini. Oh, mana boleh kita ada keinginan? Kita ini adalah orang yang akan mati. Memang betul kita akan mati, tapi kita mesti ada keinginan-keinginan. Tak boleh keinginan Ustaz Abdul Samad. Muslim tidak boleh ada keinginan. Bila ada keinginan berarti takut pada mati. Coba tengok bagaimana Nabi Muhammad SAW. Manakala menggali parit waktu perang Khandaq, ini ada seorang lelaki dari Persia, nama dia Salman Al-Farisi. Kata Salman, ya Rasulullah, ada tak wahyu yang turun untuk menetapkan strategik kita berperang melawan orang Makkah? Kata Nabi, belum ada wahyu turun. Kalau begitu saya ada idea ya Rasulullah. Apa idenya? Kita gali parit panjang. Kira-kira kuda tak boleh melompat dari Makkah sehingga kita aman di kota Madinah. Oh, kalau begitu kita gali, kata Nabi. Maka digalilah parit yang panjang. Selepas itu manakala mereka menggali, besi itu mengena kepada batu, memancar cahaya. Kata Nabi, pada cahaya yang pertama aku tengok, aku pandang kalian akan membebaskan Yaman. Cahaya yang kedua kamu akan membebaskan Syam. Cahaya yang ketiga kamu akan membebaskan Rom. Apa makna ucapan Nabi? Selepas Nabi SAW meninggal, ketiga negeri ini maka menjadi Islam. Yang pertama Yaman, inilah sekarang negeri Islam Yaman. Yang kedua Syam. Syam itu sekarang sudah menjadi 4 negara. Palestina, Suriah, Lebanon, dan kemudian Jordan. Lalu kemudian kata Nabi, aku melihat cahaya yang ketiga, aku nampak Rom. Ada yang mengatakan Rom itu adalah Konstantinopel. Kata Nabi, la tuftahannal Konstantiniyah, kamu akan merebut Konstantinopel. Wa ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaisyu dzalikal jais. Panglimanya panglima yang terbaik, tenteranya tentera yang terbaik. Namanya sama dengan Nabi Muhammad. Itulah dia Muhammad Al-Fatih. 700 tahun selepas Nabi meninggal. Manakala hadis itu sampai kepada seorang lelaki bernama Abu Ayyub Al-Ansari, umur dia 80 tahun. Apa hadis yang berkata itu? Kata Abu Ayyub, la tuftahannal Konstantiniyah, Konstantinopel akan direbut. Maka Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 datang ke Turki. Dia tak dapat merebut, tapi dia ingin supaya kalau berjumpa dengan Nabi, dia sudah melakukan sesuatu. Maka di antara sahabat Nabi yang kuburnya ada di Turki, di Istanbul, adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Makamnya di bawah pohon kayu yang besar. Panjang umur, sehat badan, berziarah ke masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Semangatnya
Kenapa? Karena cinta. Orang umur 80 tahun pun akan tetap semangat karena cinta. Jadi cinta membuat orang bersemangat. Jadi kalau nampak ada orang yang luar biasa, ada kemungkinan dua. Pertama, sedang jatuh cinta. Yang kedua, jatuh cinta lagi. Seorang muslim, maka dia cinta kepada negaranya. Dengan cinta negara itulah dia akan terus berjuang. Dengan cinta negara itu dia membuktikan kepada dunia. Tapi membuktikan kepada dunia, dunia akan sirna. Membuktikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sudah lama menyampaikan tazkirah cinta kepada negara. Hari ini saya sampaikan di negara sahabat saya, kawan saya yang dulu sama-sama belajar di Kahera. Banyak sekali. Saya tidak merasa asing, bertetangga, berdekatan. Yang dulunya adalah kerajaan-kerajaan Melayu. Kami berasal dari Sumatera, lalu kemudian berpisah dengan nama yang bermacam ragam selepas 100 tahun belakangan. Tapi sebenarnya masih lagi dalam satu rumpun, diikat dengan dua ikatan. Ikatan pertama, ikatan Melayu. Ikatan yang kedua adalah ikatan Islam. Bagaimana kalau orang itu tidak Melayu, tidak Islam? Maka sesungguhnya kita diikat dengan ikatan yang ketiga, sama-sama manusia. Tidak Melayu, tidak Islam, tidak manusia. Kita diikat dengan ikatan yang keempat, sama-sama makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya andai dia bukan manusia, bukan Melayu, bukan Islam, tetap juga kita disuruh berkasih sayang. Seorang perempuan melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya karena haus. Perempuan ini perempuan yang tak baik. Anjing binatang yang tak baik dalam Islam. Lalu kemudian dia mengambil seliparnya, dia ambil kasutnya, kasut itu dia masukkan ke dalam perigi untuk mengambil air. Tiga ini tak baik. Anjing tak baik, kasut tak baik, perempuan itu tak baik. Berita itu disampaikan ke Nabi SAW. Apa kata Nabi? Perempuan itu diampunkan Allah dosanya. Sahabat heran, kenapa Allah mengampunkan dosanya ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Haiwan ciptaan Allah, bukan Melayu, bukan Islam, bukan manusia, tapi dia ciptaan Allah. Sedekah, maka kita sudah berbuat sedekah. Bila menyampaikan tentang perempuan membagi minum seekor anjing yang haus, sampaikan juga tentang perempuan yang tidak membagi makan kucing. Perempuan ahli ibadah, muslimah, tidak memberi makan seekor kucing. Disampaikan kepada Nabi. Kata Nabi SAW, dia masuk neraka. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena tidak ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Perbezaan kita dengan orang yang tidak bertuhan adalah tak ada kasih sayang. Ketika Nabi SAW sedang musafir, dia tengok ada seorang sahabat mengambil api, lalu dia bakar sarang semut. Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'azzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar dengan api kecuali Tuhan pencipta api. Sampai hari ini masih ada orang suka membakar, menganiaya, menikmati menengok semut lari tunggang langgang lintang pukang. Padahal dia sedang menganiaya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman menahan bala tentara. Stop, wahai bala tentara, jangan berjalan dulu. Kenapa wahai Sulaiman? Sebab aku mendengar panglima tentara semut berkata, udkhulu masakinakum. Wahai semua semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarang-sarang kamu. Sebab tentara Sulaiman sedang lari. Pemimpin yang adil bukan cuma manusia yang terselamatkan, bukan cuma manusia yang aman dan damai. Semut-semut pun tak ada yang mati. Begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan. Seandainya doamu makbul, dan doa itu cuma satu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah, yang mengasaskan mazhab Hambali, murid Imam Syafi'i. Seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, jangan minta suami yang adil. Kenapa? Karena kalau minta suami yang adil, yang dapat hanya puan saja. Dan sampai hari ini puan belum mau berbagi dengan puan yang lain. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Kenapa? Karena kalau dapat pemimpin yang adil, satu negeri akan mendapatkan keadilan dan kerahmatannya. Itu ada dalam sejarah Islam. Manakala Umar bin Abdul Aziz berkata,
Sesiapa yang mampu berjalan kaki dari Son'a ke Darul Bayda. Son'a sekarang Yaman, ujung selatan. Darul Bayda ujung utara maghribi. Bila kita hitung kira sekarang, Yaman, Saudi Arabia, Jordan, Suriah, Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, Algeria, Maghribi, 10 negara. Siapa yang sanggup berjalan kaki dari Son'a, Yaman, ke Darul Bayda, Maghribi, untuk mencari orang yang mesti mendapatkan zakat. Begitulah keadilan kalau diberikan kepada orang yang baik. Makanya mintakanlah, Allah marzuqna imaman adila. Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah. Ketika hari itu tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Lalu siapa yang 7 itu? Yang pertama bukan ulama, yang pertama bukan ustaz, yang pertama bukan orang alim. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dalam dunia demokrasi, maka pemimpin yang adil dipilih oleh orang yang adil. Orang yang adil memberikan suaranya, one man one vote, memberikan pilihannya. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, ketika orang memilih, maka dia sedang bersaksi di hadapan Allah. Saya Abdul Somad bersaksi di hadapanmu ya Allah, bahwa orang ini saya pilih kerana engkau, bukan kerana yang lain. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan 3 dosa besar di antara yang besar? Yang pertama, al-isyrak, syirik. Insya Allah kita tidak syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Insya Allah kita tak menderhaka. Yang kita khawatirkan yang ketiga, syahadatuz zur, memberikan persaksian palsu. Sebab kita memberikan persaksian, memberikan pilihan bukan kerana Allah, tapi kerana yang lain. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dimaklumkan Ustaz Abdul Somad sampaikan tazkirah hingga pukul 3.30. Sekarang sudah lebih 10 menit. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan kita semua. Di akhir majlis saya tutup dengan pantun menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia 31 Ogos 2023. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullah khairal jazaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.